Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Mana taginya? Polisi berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan kilogram daging celeng yang diangkut dengan truk berlogo PT Pos Indonesia. Tuntut pembebasan lahan segera dibayar. Warga blokade flyover di atas jalan tol di Tulang Bawang. Untuk bisa naik pesawat terbang, warga Lampung Barat yang akan berpergian ke luar kota harus memiliki surat sehat dari COVID-19 dan influenza. Kantor Dinas Kesehatan Lampung Rabu siang ramai didatangi warga yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan rapid test. Mereka yang datang pada umumnya berencana akan membuat surat keterangan sehat sebagai dokumen menuju suatu daerah, khususnya di Pulau Jawa yang masih ada yang memberlakukan aturan bagi warga pendatang baru wajib memiliki surat sehat dari COVID-19. Takutnya saya udah megang apa-apa, saya megang ini. Buat kan mau ke Bogor, terus kalau mau naik kendaraannya ke sana harus ada surat rapidnya. Bayar nggak? Enggak, Ke Bogor ngapain? mau belajar sekolah. Aturan sedikit berbeda untuk warga Lampung Barat yang hendak melakukan perjalanan dengan transportasi pesawat udara, yakni harus 2 kali melakukan kepengurusan surat keterangan sehat bebas COVID-19 dan surat keterangan bebas influenza. Surat keterangan sehat influenza terbitan dari puskesmas. Namun untuk warga yang hendak berpergian dengan transportasi darat hanya cukup mengurus surat keterangan sehat influenza tanpa harus melakukan rapid test di kantor dinas kesehatan. Untuk perjalanan yang menggunakan udara ataupun pesawat terbang itu harus melakukan rapid diagnostic test COVID-19 ini. Tapi kalau untuk yang perjalanan darat cukup memakai pemeriksaan bebas influenza. Di Kabupaten Lampung Barat, pelayanan rapid test untuk surat keterangan sehat hanya dilakukan di kantor Dinas Kesehatan Lampung. Pelayanan dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Rabu. Sementara untuk mendapatkan surat keterangan bebas influenza bisa didapatkan dari puskesmas terdekat, namun jadwalnya dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Seluruh pelayanan berlangsung selama setengah hari, dari pagi sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Badan Pengawas Pemilu Bandar Lampung mengendus adanya potensi terjadinya pelanggaran berkedokan bantuan sosial yang marak dibagikan ke masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19. Pasalnya, bantuan juga beresiko dijadikan alat pencitraan bagi bakal calon maupun aparatur pemerintah yang dilibatkan dalam pendistribusiannya untuk kepentingan pada Pilkada serentak 2020. Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Chandrawansa, saat ditemui di kantornya pada Rabu siang mengatakan akan melakukan investigasi terkait masalah ini. Pihak Bawaslu juga berharap kepada masyarakat agar berani melaporkan ke pihak Bawaslu jika menemukan adanya kecurangan pada tahapan pilkada yang mengatasnamakan bantuan sosial tersebut. Ya, beranilah untuk melaporkan apabila didapatkan atau diketahui adanya bakal calon, adanya calon yang menggunakan misalkan bantuan sosial
atau adanya ASN yang dilibatkan oleh bakal pasangan calon ataupun calon, ya laporkan secara resmi kepada Bawaslu. Setidak-tidaknya berikan informasi kepada Bawaslu agar bisa kita investigasi ya informasi tersebut. Terkait pelaksanaan pilkada yang menjadi evaluasi ke masyarakat agar berani melaporkan adanya pelanggaran adalah adanya kepastian penanganan hukum dari pihak Bawaslu. Sesuai peraturan KPU, pilkada serentak tahun ini akan tetap dilaksanakan meski berada di tengah masa pandemi COVID-19. Jadwal pilkada serentak dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melantik 378 anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Pelantikan petugas tingkat kelurahan tersebut dipusatkan di 5 kantor kecamatan yang dibagi 2 tahap. 5 zona pelantikan tersebut antara lain digelar di kantor Kecamatan Panjang, Langkapura, Teluk Betung Utara, Kedaton, dan Sukarame. Pelantikan pun dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Baik anggota KPU maupun PPS menggunakan sarung tangan, masker, dan pelindung wajah. Pihak KPU Bandar Lampung menyatakan telah menerima surat kesehatan seluruh anggota PPS dan semuanya dinilai sehat. Setelah dilantik dan disumpah, anggota PPS diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya serta tidak terlibat politik uang. Ada total 378 PPS yang dilantik se-Kota Bandar Lampung. Dan itu sudah dilengkapi dengan surat keterangan sehat, Bang? Dan itu sudah disiapkan dan mereka sudah mempersiapkan surat keterangan sehat. Di sini kami juga melakukan protokol kesehatan, baik itu tes pakai termogan dan pakai disinfektan, sarung tangan dan masker. Terdapat 8 kabupaten kota di Lampung yang akan ikut Pilkada Serentak tahun 2020. Daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah diantaranya Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Waikanan, dan Kabupaten Pesisir Barat. Sementara sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum, Pilkada Serentak akan dijadwalkan digelar pada 23 September 2020 mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung berjanji akan memberikan bantuan sosial kepada industri kecil dan menengah yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan tersebut akan disisihkan dari dana insentif daerah. Menurut pihak Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, bantuan tersebut rencananya akan dianggarkan sebesar 1,5 miliar rupiah dan akan disalurkan kepada 289 industri kecil dan menengah yang ada di Kota Bandar Lampung. Bantuan tersebut akan lebih difokuskan berupa peralatan pendukung usaha. Sementara itu, pemilik usaha kecil dan menengah yang ingin mendapatkan bantuan tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Antara lain, pemilik usaha harus memiliki KTP Bandar Lampung, memiliki NPWP, sudah berkeluarga dan usaha yang dijalankan minimal sudah 1 tahun. Lelang, dan insya Allah akhir tahun atau sekitar bulan September, Oktober, pengadaan itu akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian selaku leading sektornya ya, selaku leading sektornya. Untuk pengadaan itu sendiri berapa sih Pak anggaran yang kita inginkan untuk itu Pak? Untuk pengadaannya sendiri sekitar kalau anggarannya itu untuk keseluruhannya ya untuk 289 IKM itu sekitar untuk membeli alat-alatnya ya, beli alat-alatnya itu sekitar 1,5 M, 1,5 miliarnya. Untuk beli alat-alatnya itu ya misalnya peralatan kopi. Kalau peralatan kopi itu akan diberikan seperti alat roasting kopi gitu kan. Kalau perbengkelan itu diberikan kompresor misalnya. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap bantuan tersebut bisa lebih mendukung pengusaha kecil dan menengah
sehingga produksinya semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dana bantuan tersebut masih dalam tahap pelelangan dan dijadwalkan akan terrealisasi pada akhir tahun 2020. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.